Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, kita kembali lagi dalam proses pembelajaran ya, karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada 3 pijakan penting untuk kita yang telah memilih menjadi seorang guru gitu ya. Bahwa yang pertama perbaiki hubungan dengan Allah, yang kedua hati yang tulus, dan yang ketiga adalah menjadi seorang yang pembelajar gitu ya. Karena ketika guru itu berhenti belajar, maka lebih baik berhenti mengajar kan gitu ya. Baik, eh, kita berada di pondasi yang ketiga sebenarnya gitu ya, tentang pendidik keimanan. Kan tapi tentunya apa yang disampaikan nanti sebaiknya selayaknya menjadi evaluasi buat diri kita dulu gitu ya. Jadi selalu punya sudut pandang bahwa apa yang kita dapatkan juga eh, atau teman-teman latihan apapun itu selalulah menjadi bahan evaluasi diri gitu ya, bukan selalu untuk ditembakkan pelurunya kepada orang lain. Baik, kita berikan judul dengan pendidik keimanan gitu ya. Baik, tentunya pertama yang perlu kita sama-sama pahami adalah memang apa sih urgensinya tentang keimanan, membahas keimanan ya. Rasa-rasanya kita kan sudah menjadi orang yang beriman gitu ya. Kita sudah menjadi seorang mukmin ya. Sudah bersyahadat, kita sudah beriman kepada Allah dan kepada ya rukun iman lah intinya gitu ya. Tapi kenapa kita perlu membahas tentang pendidik keimanan? Emang apa sih segimana urgennya sih gitu ya? Baik, kita lihat ya eh, di apa namanya di pemberitaan bahwa kita lihat nih, ini ada apa, siswa bunuh diri gitu ya. Jepang catat kasus bunuh diri tertinggi di SMK di Sleman, bunuh diri gitu ya, karena katanya apa sih, banyak lah gitu ya. Kalau yang di tadi yang di sini di SD karena dibully gitu ya, kemudian belum lagi masalah korupsi ya. Lalu juga ada yang lebih dahsyat ya, yaitu pemurtatan ya, keluar dari agama kita gitu ya. Kemudian kalau mungkin bagi kita yang melihat langsung adalah anak-anak kita mungkin gitu ya, kalau di sekolah pakai jilbab gitu ya, kalau di luar enggak gitu ya. Kalau di sekolah sholat, kalau di luar mah ya nggak tahu kan gitu. Ini kan sebenarnya permasalahan yang problematika yang sehari-hari kita tahu, sehari-hari itu menjadi makanan kita gitu ya. Dan pastinya masih banyak lagi masalah gitu ya. Akan tapi tentunya teman-teman, kalau kita memperhatikan dan kita coba telusuri gitu ya, kita bedah sebenarnya akar masalahnya di mana sih gitu ya. Jangan-jangan ini hanya gejala ya. Maka kita perlu tahu di mana akar masalahnya. Kalau di rumah kita bocor, maka kita bukan hanya sebatas ngambil ember untuk nadahin si kecelakaan air yang jatuh dari atap kita, tapi lebih dari itu adalah untuk menyelesaikan masalahnya adalah kita harus memperbaiki yang bocornya di mana gitu. Nah, sama dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan kita sebenarnya. Banyak permasalahan, tapi kemungkinan besar akarnya itu nggak jauh-jauh dari yang satu gitu ya, nggak banyak lah gitu ya tentunya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita mau jujur, maka sebenarnya permasalahan yang diutarakan di sini itu ujung-ujungnya adalah masalah keimanan ya. Kalau dia kuat imannya gitu, gitu ya, mungkin dia nggak akan korupsi kan gitu. Kalau dia kuat imannya, insya Allah dia nggak akan murtad gitu kan. Kalau dia kuat imannya, maka mau berjilbab di sekolah, di rumah juga insya Allah dia akan melakukan gitu. Pun masalah sholat gitu ya, masalah bunuh diri gitu ya. Kalau dia beriman nantinya akan ada balasan di akhirat, maka dia akan mencoba untuk menahan diri gitu, untuk tidak melakukan bunuh diri kan gitu. Baik. Nah, kemudian, ini kita dengarkan ya sebuah kisah dari Ustadz Khalid Basalam. Sebuah kisah sedikit berhubungan dengan masalah keimanan. Saya ingin berbagi dalam masalah ini. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin
Hudzafah al-Aslami radhiyallahu anhu. Pernah dengar belum nama ini? Baik, sebentar. Khawatirnya ini belum di-share dengan audionya. Kita coba share ulang ya. Iya, share ulang. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ada sebuah kisah sedikit berhubungan dengan masalah keimanan. Saya ingin berbagi dalam masalah ini. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah al-Aslami radhiyallahu anhu. Pernah dengar belum nama ini? Hah? Pengakuan yang jujur. Yang lain berarti yang diam sudah pernah dengar ya. Kalau kita voting lebih banyak yang sudah dengar, nggak usah cerita. Sudah dengar belum nama ini? Oh, berarti sudah sepakat. Bagus, berarti gampang orang Indonesia sepakat sebenarnya. Orang ini subhanallah jarang kenang namanya, tapi dia dinukil punya kisah unik berhubungan dengan masalah keimanan. Dan kita tidak bisa sampai pada tingkat level iman ini kecuali kita tumpuk-tumpukin ibadah itu. Dari sholat terus, kenapa kita satu hari harus sholat 5 waktu? Kenapa enggak 5 waktu seumur hidup? Tiap hari. Kenapa setiap makan kita baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa setiap mau makan? Bahkan Abdullah bin Umar itu 1 gelas air bisa 10 kali bismillah, 10 kali alhamdulillah. Gitu. Kenapa harus berulang-ulang? Kenapa kalau mau tidur, setiap mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa? Karena kita butuh cas. Terus harus dicas. Handphone kita aja habis lobet. Dicas lagi baru bisa gitu. Nah itu cas semuanya. Gitu. Karena tumpuknya keimanan ini, amal soleh sehingga imannya sangat tebal. Dan sampai pada titik teman-teman saya sampai sekarang kalau saya merenungi kisah ini, kayaknya sangat mustahil kalau saya pribadi bisa lakukan itu. Jadi ceritanya dia diutus oleh Nabi SAW dengan 30 orang prajurit. Jadi 31 sama beliau. Pergi ke satu misi brigade untuk menyerang satu tempat Romawi. Qadarullah ketangkap pasukan muslim ini, kalah. Ketangkap, diikat semua. Maka Raja Romawi, Kaisar Romawi bilang, saya dengar umat Islam ini punya keyakinan dan keimanan yang mengalahkan kuatnya gunung. Jadi walaupun mereka miskin, nggak bisa dibeli dengan uang imannya. Apa saja nggak bisa. Pokoknya mereka siap mati untuk itu. Saya ingin mengetes, mau tahu betul nggak itu. Maka Abdullah bin Hudzafah al-Aslami ini adalah pimpinan tadi pasukan itu ya. Dipanggil oleh Kaisar. Lalu Kaisar, ini orang Abdullah ini orang Badui dari padang pasir, orang miskin, bukan orang kaya. Kalau orang kaya mungkin masih ada alasan dia tidak tergoda, mungkin kalau kekayaannya masih lebih banyak. Ini orang miskin. Maka dia dipanggil lalu Kaisar berkata begini, wahai Abdullah, kau tahu wilayah kekuasaanku? Waktu itu Romawi menguasai setengah dunia, setengahnya Persia. Romawi itu berkuasa mulai dari Asia Utara yang paling ujung, Turki ya. Turki, seluruh Eropa, seluruh Afrika. Jadi seperti L dunia itu dikuasai. Sisanya itu selain Jazirah Arab, Afghanistan, Rusia ke bawah ini, Rusia. Bagi dua dulu. Ini namanya kerajaan Persia, ini namanya kerajaan Romawi. Yang Allah ceritakan dalam surah Ar-Rum, mereka berperang, negara adik kuasa. Yang jelas Kaisar ini nangkap lalu dia bilang, hai Abdullah, kau tahu luasnya wilayahku. Aku ingin tawarkan kepada kamu satu hal. Kalau kau mau, aku langsung kasih. Panggil juru tulisnya, panggil semua saksi-saksinya. Kau tahu apa yang aku tawarkan? Kata Abdullah tidak. Dia bilang, saya mau tawarkan kepada kamu setengah kerajaanku. Ini setengah ini Romawi, langsung kau ambil. Datangkan saksi-saksi kau jadi raja. Syaratnya kau murtad. Masuk agama Kristen. Itu saja. Kalau kau masuk ke agamaku, setengah kerajaan punya kau. Ini orang miskin dari padang pasir, masuk Islam baru sekian tahun ini. Bukan kayak antum lahir dalam Islam. Maka jawaban dia apa? Jangankan kau tawarkan setengah kerajaanmu hai Kaisar. Kumpulkan seluruh raja dunia ini,
semuanya kasih ke saya kerajaannya, saya sendiri jadi raja, semua jadi bawaan saya nggak akan tinggalkan agama ini. Ini tidak bisa keluar mulut jawaban ini kecuali dari orang yang luar biasa imannya, gitu kan? Tidak cukup di situ. Kaisar bilang sebentar, ada penawaran lain. Rupanya Kaisar Romawi itu punya seorang anak gadis terkenal sangat cantik, tinggi putih kayak kita sekarang orang bule. Karena orang bule, orang Romawi. Itu semua panglima perang, raja-raja dunia waktu itu suka mau menikah sama anak ini. Dikeluarkan anak perempuan itu, duduk di sebelahnya Kaisar. Kata Kaisar, plus setengah kerajaan anakku ini. Nikahi dia. Yang dikejar oleh orang di dunia dua ini, laki-laki. Jabatan dan harta serta wanita. Anak laki-laki itu kalau mau cepat selesai kuliah bilang saja, nak kalau selesai kuliah ayah nikahkan kau, langsung semangat. Ini setengah harta, ini wanita dan tercantik lagi. Jadi kerajaan terbesar di dunia dapat wanita tercantik. Kata dia, kalau seandainya Kaisar, kau datangkan bukan cuma anak perempuan, seluruh anak-anakmu, keluargamu, wanita pun kau tawarkan semua tidak akan menggoyah imanku. Kaisar bingung, ini gimana caranya goyahkan imannya? Kerajaan nggak mau, ini nggak mau. Kata Kaisar, masukkan dia dalam penjara. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kita teman-teman sudah tahu kalau nggak makan seminggu pun mungkin lemas tapi masih oke. Yang penting jangan nggak minum. Kalau haus ini berat, gitu kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, waja'alna minal ma'i kulli syai' hayy. Kami jadikan dari air semua hal itu bisa hidup, kan gitu. Maka kata dia Kaisar, masukkan penjara, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Kalau dia sudah lemas, laporin ke saya. Selama 3 hari gak makan, gak minum. Setelah itu Kaisar dilaporkan sama prajuritnya, sudah lemas nih Abdullah ini. Kata dia, coba masukkan ke penjaranya babi dan hamr. Tapi babi ini bukan babi biasa pinggir jalan, makanannya Kaisar. Dengan rempah-rempah, dengan piringnya, dengan aromanya gitu. Dengan khamrnya yang paling mahal. Masukkan, hidangkan di depannya dia. Dia sekarang dalam kondisi lapar sekali, haus sekali. Apa yang terjadi teman-teman? Sampai 3 hari lagi ke depan, sampai membusuk dan menjamur daging itu, nggak disentuh sama Abdullah. Melapor pengawalnya Kaisar ini kepada Kaisarnya. Ini Abdullah nggak tergoyah imannya. Panggil kalau gitu, keluarkan dari penjara, diseret, sudah lemas sekali. Begitu tiba di depan Kaisar, kata Kaisar, kenapa kau tidak makan? Bukankah kau lapar? Dia bilang, demi Allah hai Kaisar, saya tahu di saat keadaan saya sekarang ini, itu babimu dan khamarmu sudah halal buat saya. Karena dalam keadaan darurat. Tapi saya tidak akan membiarkan kau menghina agamaku. Sekali haram, haram. Lebih jauh dari itu Kaisar buat. Kaisar bilang, kalau begitu, saya akan menghukum kau, membunuh kau. Tapi bukan mati biasa, mati yang luar biasa. Kau tahu bagaimana? Abdullah diam saja. Didatangkan periuk besar, isinya minyak panas. Minyak panas, mendidih. Lalu kata Kaisar, saya akan cemplungkan kau ke sini. Kau mau tahu bagaimana panasnya api ini? Minyak ini dipanasin sama dia. Memang itu untuk penyiksaan orang. Didatangkan prajuritnya Abdullah satu persatu. Itu begitu dilempar sama baju-baju perangnya, dilempar tiba-tiba dalam hitungan detik jadi tulang-tulang saja. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih. 1 dilempar, 2 dilempar, sampai 30 habis semua. Lalu kemudian kata Kaisar, masuk gilirannya dia. Abdullah diseret, terus Abdullah nangis nih. Abdullah nangis nih. Netizen dari mata. Kata prajuritnya, dia udah nangis nih. Kata Kaisar, coba tanya, kenapa dia nangis? Mungkin dia sudah mau pindah agama sekarang, takut mau udah tidak makan berapa hari, mau dipasak. Lalu kata dia, Kaisar tanya kau, apa kau mau pindah agama? Dia bilang, tidak demi Allah. Saya menangis ini gara-gara saya menyesal cuma punya 1 nyawa. Harusnya saya punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Karena saya rindu ini mati syahid. Sampai dicemplungin mati syahid radhiyallahu anhu. Bisa seperti itu? Hah? Bagaimana bisa? Puasa Ramadan aja loyo. Itu tidak bisa muncul perasaan itu
kecuali kita tumpukin amal ibadah itu. Makanya komitmen untuk istiqomah dalam ibadah itu penting. Istiqomah itu tanpa kita sadari, sebenarnya kita terluputkan dari dosa. Orang kalau sibuk dengan amal soleh, antum nggak usah keluarkan energi khusus untuk tinggalin dosa, nggak usah. Karena kesibukan dengan amal soleh itu, azan ke masjid, pulang lagi sholat ba'diyah, baca Quran, zikir, majelis ilmu, cari rezeki halal. Dosa nggak ada waktunya. Sendiri kita tinggalkan. Jadi nggak usah antum luangkan khusus. Apalagi ada bahasa-bahasa kebodohan ini. Syaitannya kuat nih. Syaitan kuat apa? Memangnya nampak depan antum? Main cekik-cekik? Kan tidak. Harus zina, gitu misalnya. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibakar sama Allah. Selesai. Jadi jangan pakai bahasa itu. Nah, Ramadan ini kesempatan. Syaitan-syaitan ini dibelenggu. Kesempatan kita beramal saleh. Tingkatkan keimanan. Pahalanya besar. Ya, ketebalan iman akan terasa dan manfaatnya akan sangat besar ke depannya. Derajat tinggi di surga dan seterusnya. Baik, kita break dulu sebentar ya, teman-teman.